Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar. Oh, nah Rizky. Oh iya, Silakan masuk. Kita ke ruangan Bapak Iya. aja langsung. kasih Pak. Ayo Ki, masuk ke ruangan Bapak. Silakan duduk Ki. Terima kasih Pak. Ya. Bapak tahu nama kamu Rizky dari email yang kamu kirim. Oh iya Pak, iya kemarin saya ngirim email ke Bapak sebelum saya datang ke sini. Iya, katanya kan Rizky kayak mau ngadain konseling gitu kan. Iya betul Pak, kemarin saya pengen cerita ke Bapak juga. Iya, tepat sih kan. Bapak memang orang yang menanganinya. Iya. Sebelumnya Rizky emang dari mana? Tadi sebelum dari sini saya main tempat kawan dulu, makanya agak lama kan saya tempat Bapak. Iya sih, ya kita udah pasti kalau menurut Bapak kan kita ketemuan katanya bakalan jam 7. Iya. Ya pas jam 7 kurang 5 malah dikit. kurang. Sebelumnya Bapak belum kenalin nama ya? Iya belum. Kalau Bapak sih namanya Ibram Ramadan. Ibram. Ya kalau orang-orang manggilnya Pak Ibram kan. Pak Ibram. Ya Oke. panggil panggil Bapak aja mungkin biar lebih singkat ya. Oke Pak. Biar kamu lebih enak juga manggilnya. Kalau saya manggil kamu mungkin Rizky atau siapa? Rizky boleh. Rizky. Iya. Rizky udah makan belum? Sudah Pak tadi. Sudah. Ya, jadi soalnya kalau misalnya kita belum Rizky belum makan, kita mungkin bisa untuk pergi makan dulu. Oke. Nah, boleh, Pak. biar konsen. Iya. Perut kalau kosong kan nanti ya Konsen. bakalan nggak konsen pastinya. Kemarin kamu ini nggak apa namanya tahu berita yang soal cuaca angin di Lampung ini bakal kenceng banget dan berkelanjutan di bulan ini. Iya, saya dengar Pak. Saya juga baca beritanya. Saya dengar, baca beritanya, lihat di sosial media dan di televisi juga saya lihat. Nah kan Rizky keluar malam nih, Iya. langkah baiknya lebih pakai jaket. Iya Pak. Ya biar selain kayak antibody kan, biar nggak Iya. masuk angin. Iya Pak. Enter wind kalau bahasa anak sekarang mah masuk angin. Iya. Jadi ya kalau misalnya cuaca dingin begini, kopi sama teh paling paten Iya untuk Pak. diminum ya. Iya enak. Rizky tadi kesini sebelumnya itu memang mau kesini langsung apa ada tujuan lain? Maksudnya mau kemana dulu apa? Tadi sih sebelum ke sini buat Bapak, saya kan pulang kuliah dari kuliah terus main dulu lah tempat teman, mumpung masih ada waktu kan sebelum tempat Bapak. Dong. Main. Tempat teman? Iya. Deket di sini atau di mana? Agak jauh sih Pak tadi. Agak jauh. Iya. Kayak agak telat kan ya tempat Bapak. Iya. Mungkin kalau jauh ya kata Bapak tadi berhubung cuaca lagi ini kan Iya Pak. bagusnya pakai jaket. Ya, sumpah tadi nggak pakai jaket juga, pakai Ya buru-buru. bagus sih pakai baju lengan panjang. Mungkin langsung aja kali ya Ki ya. Iya Pak. Kali kan Rizky juga datang ke sini ada yang perlu dibicarain kan, ada yang mau Iya, Pak. disampaikan masalahnya. Sebelumnya Bapak mau nanya dulu nih, Rizky itu udah konseling belum sih? Udah pernah atau belum gitu? Maksudnya udah pernah apa belum? Sudah Pak. Oh sudah konseling, berarti udah agak sedikit tahu lah ya. Iya udah paham Pak untuk konseling. Udah berapa kali? Apa ya? Nggak hitung lah Pak, udah lupa saya juga. Berarti ya lumayan kan? Iya, udah udah lumayan. bisa agak mengetahui lah sedikit konseling itu apa. Iya. Dan seperti biasanya Ki, karena kayaknya kalau soal konselingnya Bapak nggak perlu jelasin lagi ya. Iya. Tapi cuma mau nekani untuk mengingatkan lagi aja ya, konseling itu bantuan layanan ya kayak kamu yang punya masalah Iya. itu ditangani oleh yang ahli kayak Bapak seorang konselor gitu. Mungkin sebelumnya juga Bapak bakal jelasin kayak asas. Iya. Jadi di situ di konseling kita ini yang bakalan berjalan nanti ada asas.
Yang pertama itu asas kesukarelaan. Iya. Ini penting banget. Kayak biasa, ya Kiki datang ke sini. Rizky ya. Iya. Rizky Apa-apa. datang ke sini karena sukarela, Ya. bukan karena orang lain nyuruh. Gitu kan? Iya, nggak ada Pak. Atau ada tekanan orang lain gitu, Nggak ada. seperti itu. Dan yang kedua itu asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini maksudnya, jadi Rizky itu nanti kan ada masalah yang bakal ceritain nih. Iya Pak. Nah, Bapak minta semua cerita yang mau Rizky sampaikan, unek-uneknya itu bersifat ya Rizky itu terbuka lah sama Bapak gitu. Iya. Jadi tidak ada yang perlu ditutup-tutupi lagi. Dan yang mungkin penguat ya, menurut Iya. Bapak ini penting, itu adalah asas kerahasiaan. Iya. Jadi asas kerahasiaan itu adalah sebuah asas yang kita kan nanti bakal membicarakan sebuah masalah kan. Dan ini kamu dan sifatnya privacy kan. Iya. Dan itu asas kerahasiaan ini adalah cerita yang kamu sampaikan nanti kepada Bapak itu hanya kita berdua yang tahu. Iya. Jadi apa yang kita bicarakan di sini ya tinggal di sini. Iya. Orang lain tidak bakal tahu. Iya. Ya mungkin segitu ya Ki yang bisa Bapak untuk sebelum awal-awal lah. Iya. Ini baik, mungkin sebelum ini Rizky udah siap belum untuk tahap selanjutnya? Siapa? Kita bakalan konseling. Lanjut nggak Pak? Berarti kita tentuin waktu ya. Iya, oke Pak. Waktu untuk konseling. Rizky biasanya kan udah pernah konseling nih. Udah pernah? Biasanya berapa waktu yang Rizky gunain gitu? 30 menit. 30 menit. Ya. Baik, ini kan jam 7 nih. Iya, jam 7. Berarti kita bakalan sampai 7.30 ya, 7.30. untuk konseling ke depannya. Oke. Baik. Jadi gitu ya Ki, tadi asasnya udah Bapak Iya, jelasin. gitu. Waktu kita komit untuk 30 menit ke depannya. Jadi mungkin Rizky bisa Rizky udah siapkan ya. Udah. Jadi Rizky udah bisa untuk menceritakan masalah yang Rizky unek-uneknya lah. Bisa dimulai dari sekarang Oke. untuk Bapak dengarkan. Nah, saya cerita ya Pak. Ya. Masalah saya ini keseringan begadang. Untuk minggu-minggu ini saya sering begadang gitu Pak. Oh, minggu-minggu ini sih. Ya, karena ajakan dari teman, misal kalau teman ngajak main, gini, kamu nih main tapi nggak ikut nggak pernah sampai sampai besok-besoknya cuman datang sore, malamnya pulang jam 9, nggak sampai. Biasanya kan temen-temen sampai jam 3, jam 4 gitu Pak. Maksudnya Rizky nggak terlalu ngikut sama mereka Iya, kan gitu Pak. di sekarang ini Iya. yang Rizky alamin. Baik, terus Terus ya sampai kayak gitu ya, ya udah saya ikut aja, ikut main gitu sampai jam 3, jam 4. akhirnya Rizky ikut untuk main juga Iya. sampai jam sekitar jam Iya. 4 jam ini. Dan ya terus mungkin. Itu terus saya begadang, kadang kuliah telat, terus ada tugas deadline nggak saya kerjain, Ada tugas gitu. deadline gitu. banyak itu penamparan dosen dan yang lainnya Pak. Ya itu. Jadi kamu ini ada sedikit karena begadang itu agak telat juga ya. Telat Kayak kuliah. telat kuliah mas. Apa tadi sama tugas-tugasnya Tugas, ya? deadline nggak Intinya saya yang menjadi kerjain. telat ya? Iya. Terus mungkin ada yang bisa dijelasin lagi? Itu kadang kalau begadang apa ya, untuk istirahat aja susah kadang-kadang juga Pak. Ya main ngobrol-ngobrol juga sama temen itu kan. Terus ada tugas kadang, ayo sih ngerjain tugas, ayo nggak usah gitu, pasti kayak gitu. Jadi ada ajakan orang lain. Iya. Baik. Sebelumnya Rizky mengalami hal ini baru-baru ini banget atau memang udah lama berjalan seperti ini? Sudah, kalau ini sudah 1 bulan terakhir ini Pak. 1 bulan terakhir ini. 1 bulan terakhir ini berarti udah lumayan lama dong ya? Udah lama. Udah lumayan lama.
Ya gini Ki, kalau soal kayak telat segala macam itu menurut kamu sendiri ya, Iya. Bapak minta ini nih, kayak pendapat kamu. Kamu udah ngerasain apa sih yang maksudnya yang kalau kamu seperti itu efek-efeknya itu kan ke kamu seperti apa sih gitu? Maksudnya selain yang kayak gitu-gitu, efek emosinya mungkin perasaan ya kayak kesel Ya mungkin kesel apa, pasti Pak, kalau udah sama telat. teman atau gimana. Ya sama teman ya kesel ya pasti, kan udah begadang, tidur pasti, belum tidur udah berangkat kuliah, sampai istirahat gitu apa intinya. Jadi mungkin ini ya Ki, kalau soal jadi Rizky udah kayak yang ngerasain efeknya lah kalau misalnya Iya Pak, efeknya. ya kalau deket-deket apa ya ikut temannya begadangan gitu kan. Ya, ya ikut begadang pasti, kalau udah begadang telat tuh ada rasa kesal kan Pak, udah telat, terus ngetok pintu, dosen tanya kenapa telat, siangan Bu, udah kuliahnya di luar. Nah itu kan kesel kan Pak, kadang-kadang bikin jengkel. Nah saya ini mau ya kok itu saya nggak mau telat lagi gitu Pak, Maunya sih nggak mau telat lagi. Iya. Biar nggak kena marah dosen dan yang lain juga lah Pak gitu. Menurut kamu sendiri Ki, Bapak minta pendapatnya nih ya. Kalau kamu sendiri, gimana sih caranya biar kamu gak telat lagi? Menurut kamu? Menurut saya Pak, ya sih jangan begadang lagi, begadangnya dikurangin Pak. Main juga ada apa waktunya, main jam segini, main biasa kalau main sore mau pulang malam ya udah sampai jam 9 jam 10 pulang, apa jam 11 pulang gitu aja. Kalau mau untuk begadang ya ada harinya gitu Pak. Bagus ya, Rizky udah bisa terbuka pikirannya. Iya. Maksud Bapak. Ya berarti Rizky tahu juga kan sebenarnya kalau misalnya ya Rizky tuh harus ada porsinya gitu, Iya, jam ada istirahatnya. porsi untuk jam istirahat Ada sendiri. porsi-porsinya sendiri kan. Iya. Jadi kayak main sama temen tuh ada waktunya gitu. Iya. Ya kalau misalnya besoknya kuliah Ya, kuliah. kan pulangnya nggak mungkin kalau sampai jam 3 ya Iya. pasti tidurnya bakalan kurang jamnya. Ya kalau menurut kamu kita kita maksudnya kamu ke teman-teman itu cuman sekedar mengikut atau pengen ngikut atau cuman sebenarnya enggak gitu. Kalau itu sebenarnya saya ngikut, tapi ada dari saya sendiri Pak, ada batas waktu juga untuk main gitu kan, nggak setiap hari begadang-gadang juga, begadang kan juga nggak baik sama untuk kesehatan sendiri sih Pak, betul. Nah makanya saya pengen ya kalau untuk kuliah ya mainnya sampai jam segini aja, ntar pulang istirahat. Nah, kalau Bagus. ada hari libur atau hari apa main untuk begadang nggak apa-apa gitu Pak. Oh berarti Rizky juga ada pengen ngikutnya Ya, juga ada. berarti sama teman-teman. Ya, Kira-kira kenapa mau ngikutnya gitu? Kan Rizky sendiri kayak tahu bakal telat besoknya kalau ikut-ikut segala macam. ya kalau ikut pasti ada keseruan sih Pak, kalau di begadang tuh kadang-kadang kan ya asik ngobrol, terus canda-candaan gitu ya kadang. Kalau untuk yang lain-lain ya nggak ada sih Pak, ya itu lah senengnya kadang-kadang kan pada main game terus candaan gitu, ngobrol-ngobrol lah ya. Ya Kadang-kadang karena kayak pagi kan ngobrol ya. teman sih ya mungkin Iya. seru kan. Iya, seru. Jadi, cuman itu tadi padahal Rizky juga sebenarnya nggak mau kan. Iya nggak mau buat saya. Ya kalau yang bapak simpulin ya, bapak simpulin bukan simpulin, maksudnya bapak tangkap yang dari apa yang udah kita bicarain. Rizky ini masalah besarnya itu ya faktor begadang kan. Iya begadang. Begadang dan ya hasil efek yang ditimbulin itu teman-teman apa bukan teman-teman ya, Rizky tugas maupun kuliah segala macamnya itu jadi telat semua kan. Iya, telat semua, Ya Pak. ada deadline Ya, tugas, deadline jadi tugas.
kerjanya makan molor Iya, gitu kan. iya pasti. Dan Rizky juga kadang mau ngikut juga. Ya ikut pasti. Itu yang buat saya bingung juga kalau nggak ikut. Malah gini pasti diejek-ejek kan, gak enak juga, makanya yang saya ikut aja Daripada diejek-ejek teman mending kamu ngikut. Iya. Emang temennya suka ngejekin. ya. Kalau nggak ikut kan, wah kamu nggak ikut cupu ini Dibilang cupu segala macam. Iya, pasti. Ya kadang kan temen ada konteksnya bercanda juga sih. Iya, pasti ya kan? konteks Kadang bercanda. kayak mungkin siapa tahu dia bercanda. ya. Makanya daripada diejek-ejek, ya udah mending saya ikut aja begadang gitu daripada dibilang-bilang enggak gitu. Berarti Rizky sendiri udah mengetahui lah Iya. apa namanya faktor masalah besar yang terjadi sama Rizky Iya, kan. Pak. Terus ya efek yang dirasain sama Rizky Saya dan udah rasain. Rizky juga kayak ada kemauan itu harus Iya, disadari. nggak pasti ada. Menurut Rizky sendiri nih, ya solusi buat Rizky itu apa sih gitu? Solusi biar nggak saya begadang gitu lagi. Iya. Mungkin ada solusi yang Rizky pikirkan sekarang ini. Solusi untuk begadang supaya nggak begadang lagi ya saya bicara baik-baik sama teman saya, Pak. Ketika dia mengajak untuk begadang, saya tolak dengan baik-baik ya. Misalnya kalau ayo main gini begadang, nah untuk hari ini nanti dulu lah begadangnya, saya bilang gitu. Hari lain aja, besok kan ada tugas kuliah, biar nggak tugas saya numpuk gitu kan. Nah, saya kerjain tugas dulu, besok saya main gitu kan. Nah, dengan perkataan halus, hubungan halus saja kepada teman, ya nggak ada salah paham juga, Pak. Bagus. Jadi poin pertama ya Rizky mau mulai kayak menolak tapi berbicaranya lebih baik gitu ya. Betul. Bagus. Ya bagus. Udah agak terbuka kan? Iya. Maksudnya ya Rizky udah agak sering bikin. Nah ya mungkin yang lain selain dari faktor temen nih, Ya, yang mau Rizky ya mungkin ada solusi yang Rizky pikirkan. mungkin saya lebih perbanyak kegiatan saya, Pak, di luar gitu. Terbanyak kegiatan kamu di luar. Ya, Maksudnya gimana tuh? kayak Misalnya kayak kegiatan organisasi di kuliah gitu. ya organisasi atau di komunitas gitu kan, Pak. Nah, kan bisa. Ya pas saya nerima email kamu sih, saya lihat kamu kuliah di Unila kan? Iya, betul, Pak. Kamu ini mahasiswa semester 5. Iya, betul. Bener kan? Semester 5. Nah ya mungkin kalau udah semester 5 udah kayak kerasa loh Ki. Oh, iya. Apa Pak, maksudnya? kerasa. Tugas segala macamnya kan Ya. udah berat. Oh, udah berat. Karena udah kayak ya udah kerasa udah mau akhir-akhir kan, udah Ya, mahasiswa betul. tua juga hitungannya. Jadi kalau poin tadi ya, yang pertama tuh si Rizky mau mulai kayak menolak dan kata-katanya kayak baik Ya, diperhalus lagi. ya biar temannya juga ngerti. Iya, betul. Bagus tuh satu. Terus yang kedua tadi Rizky bilang juga mau Ada- perbanyak kegiatan. Ya, ada kegiatan di luar kampus juga kan. Jadi kalau kegiatan di luar itu biar apa? Ya, biar saya ada kegiatan kayak apa ya, kalau kita diajak kan, kayak diajak teman saya, oh ya ayo sini main, oh ya maaf nih saya nggak ada kegiatan di luar gitu kan. Baik-baik. Jadi nanti kalau misalnya teman kayak ngomong Rizky kayak ada counter tersendiri untuk ngomong ya saya ada kegiatan lain Iya, gitu. ada kegiatan gitu. Ya bagus juga selain itu kan bagus juga kamu ada kegiatan, maksudnya Iya. organisasi loh kan, Iya. bagus melatih diri kita juga mendapatkan soft skill dan Iya, lain-lain kan. betul. Yang kedua tuh mungkin yang lain ada solusi lagi. Udah itu aja, Pak. Dua yang saya pikirkan untuk saat ini, dua itu. Dua itu ya. Iya. Mungkin ini juga sih Ki, jam Apa? tidur ya, jam tidur. Oh iya, jam tidur. Iya nggak? Ya, jam tidur. Gimana jam tidur? menurut Rizky? Tidurnya diperbaiki lagi sih kan, misal biasa Iya. tidur jam 3 jam 4, nah mungkin saya bisa tidur di atas jam 10 jam 11 jam 12 gitu kan. Untuk tidur nanti. Iya, bisa. Jadi ya maksudnya jam tidur Rizky juga selain kalau dia teman apa itu lebih diatur lah. Iya, pasti. Bagus, kita udah dapet 3 poin ya seenggaknya yang Rizky udah pikirin nih. Kita kan udah kayak Rizky tadi udah
udah kayak menemukan solusinya sendiri Iya, gitu kan. solusinya sudah. Ya bagus, maksud bapak ini kan kayak kamu juga kayak apa ya, peka kan Iya, maksudnya sama peka kamu sendiri. sama diri saya sendiri. Mungkin kita bisa komitmen Ki. Oh iya. Jadi gini, bapak pengen kan kamu udah nemuin tuh solusi yang Iya, menurut kamu tadi. sendiri tuh bagus semua solusinya, dan bapak pengen kita kayak komitmen nih, Oh iya. komitmen buat kedepannya nanti. Oke. Misalkan bisa dimulai dari besok ataupun apa ya. Jadi Iya. tadi tuh yang udah kayak Rizky bilang kan, Iya. yang pertama Rizky pengen menata kata-katanya lagi Iya, kan, kembali. untuk menolak Menolak. biar temen ada Baik. ngerti. Iya. Baik. Dan yang kedua tadi Rizky ingin memperbanyak kegiatan di Kegiatan kampus. di kampus dan di luar gitu. Bagus ya, dan terakhir itu ya jam tidurnya lebih diatur ya. Jam tidur. Nah jadi bapak pengen Rizky itu bisa komitmen Iya. untuk melakukan 3 hal ini. Iya Pak. Mungkin untuk komitmen itu besok sudah saya lakukan, misal Ya bisa dari awal mungkin dan pola tidur saya atur. Ya. Dan kedua mungkin kalau diajak dengan teman ya saya bilang secara halus kan tadi untuk menolaknya. Ya. Ntar yang ketiga baru memperbanyak agenda saya di luar kampus sama di kampus gitu Pak, supaya teman juga tahu kegiatan saya apa dan yang lain juga. Ya kita jadi bakalan komitmen. Kira-kira Rizky bakal ngelakuin 3 hal ini gitu. Iya. Kapan? Besok saya Mulai lakukan. besok ya. Berproses lah ya Ki, Iya. secara pelan-pelan. Maksudnya ya pasti semua itu ada prosesnya Iya, kan. pasti ada prosesnya. Baik, mungkin ya itu ya tadi ya, Iya, yang Pak. bisa kita temukan di konseling ini gitu. Jadi kita mungkin nanti ini Gimana Pak? ada follow up. Follow up. Untuk follow up untuk ini tadi kan ada komitmen dari saya kan. Ya nanti. Kira-kira Rizky kapan bisa ke bapak lagi gitu? Kita akan melihat proses yang komitmen yang bakal kita jalanin komitmen yang kita buat Ya. untuk Rizky jalanin tadi. Oke, Kira-kira kapan tuh? ini kan hari Minggu ya Pak ya. Hari Minggu. Iya. Ini tanggal. Oh iya, Iya. hari Minggu. Tanggal 9, tanggal 10. 60. Mungkin follow up-nya 4 hari ke depan Pak. 4 hari ke 4 hari ke depan. Berarti mau Jumat atau Kamis ya? Kamis sore aja Pak. Kamis sore ya. Iya, Kamis sore. Baik, jadi Kamis sore di jam berapa kira-kira? Jam 4 gimana Pak? Jam 4. Iya, jam 4. Mungkin kalau jam 4 kayaknya agak terlalu sore. Iya. Rizky kira-kira ada jam di jam 2 gitu mungkin? Nggak ada sih Pak, jam 2. Nah, kita bisa mungkin gunakan jam. Oh, jam 2 siang aja Pak ya. Bisa nggak? Bisa Pak, bisa. Oke. Jadi di sore, Kamis sore, bukan sore sih, masih siang, Iya, jam 2 lah. sore. Ya jam 2. Ya. Dan kebetulan juga kayaknya waktu konseling kita ini ya udah terasa juga, Iya. udah 30 menit. Iya. Jadi ingat ya Ki, tadi kita ada komitmen yang mau jalanin kan. Iya, betul. Jadi Rizky melakukan tadi kan Rizky udah nemuin solusinya tuh. Iya. Ya Rizky bisa melakukan hal itu. Dan kita bakalan melihat proses yang telah Rizky lakukan di kedepannya. Bisa bentuk follow up ya, kayak nanti Rizky bakal kesini lagi dan bilang gimana perkembangannya. Oke. Baik ya, waktu Iya, udah 30. udah 30 menit, udah terasa ya Ki? Ya, Ya, udah terasa. gitu sih. Menurut kamu gimana nih konseling kita? Kamu kan udah pernah konseling kan? Iya, udah pernah. Ya konseling itu seperti ini lah. Iya. Maksudnya ya melakukan unek-unek dan ada sebuah Berarti ini. solusi yang Iya. bisa sedikit ditemukan. Iya, betul. Ya, baik, mungkin Rizky kalau misalnya ada waktu lain Iya, bisa untuk langsung mungkin kalau mau pergi atau Pak. Saya boleh pamit Pak, mau apa ke toko buku, mau lanjut cari buku untuk mau ke perkuliahan buku besok. buat apa? Kuliah besok ada Wah. buku yang harus yang dicari juga. Iya. Mau ke Gramedia ya berarti? Iya Pak. Gramedia bakalan tutup kira-kira jam 8:30 sih. Iya sih. Masih keburu kok kamu baru kesana. Iya. Iya Pak. Oh iya Ki. Makasih ya Pak ya. Ya sama-sama Ki. Iya, Pak. Ya.
Baik, kita apa Bapak Andre?